Halo Sobat Kreatipedia, kita bertemu lagi hari ini dengan Sobat Kreatif yang berbeda dengan kemarin. Kalau minggu lalu kita ketemu dengan salah satu pembuat kopi. Nah hari ini kita berbeda tema, hari ini lebih ke arah violin maker atau lebih spesifik adalah pembuat biola yang berada di Jawa Timur atau spesifiknya lebih ada di Sidoarjo. Nah teman-teman, mari ikuti proses perjalanan diskusi saya dengan salah satu founder atau salah satu orang atau salah satu violin maker yang ada di Sidoarjo. Halo, Mas Toto, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Nah, ini teman mas saya namanya Toto Widianto. Nah, beliaulah adalah salah satu pengrajin, salah satu orang yang membuat biola. Lebih spesifik namanya biasanya adalah violin maker di Surabaya. Mas Toto, terima kasih hari ini kita Kreatipedia sudah difasilitasi untuk datang ke Swita Violin Shop gitu ya. Nah, di awal-awal Mas Toto, saya mengenal Mas Toto itu kan orangnya orang yang smart, yang tidak gampang putus asa dari usaha satu ke usaha lain sampai pada akhirnya Mas Toto itu di titik akhir ini menjadi seorang violin maker. Ya. Nah, alasan apa nih Mas Toto yang melatar belakangi sehingga Mas Toto ini dunia saya kayak gitu? Pertama peluang ya, peluang. Terus yang kedua sangat minoritas orang yang bisa buat atau membangun biola di Indonesia, sangat minoritas banget gitu loh. Jadi itu ketertarikan saya untuk membangun biola itu di Indonesia ini. Di Indonesia itu saya lihat itu banyak kan pemain violin, orkestra dan lain-lain sebagainya. Tapi saya berpikir, kok nggak ada yang bikin ya gitu loh. Jadi disitulah tertariknya untuk bisa membangun biola, mempelajari teoristiknya, hitungannya, pemilihan kayu, terus cari link kayu untuk supaya kita bisa dapetin kayu dari Eropa. Itu sangat perjalanannya wah penuh berliku-liku gitu loh. Betul. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang baik ya mau nggak mau saya harus ngelewatin itu dulu. Belajar proses kurang lebih belajar 7 tahun lah. 7 tahun ya? Jadi seperti itu. Luar biasa sih kalau kita bilang 7 tahun bukan waktu yang pendek ya. Betul. Nah kalau lebih ke arah bikin ya Mas Toto ya. Kalau kita tahu biola itu kan full organologi kayu ya. Akustik organologi kayu. Betul ya. Ya. Nah di situ kan kalau kita bicara body, kita bicara neck, kita bicara apa Mas Toto? Scrollnya itu kan sangat rumit kalau dilihat sekilas. Kalau mungkin alat yang lain itu kan bentuknya lebih fleksibel untuk dibikin gitu kan. Ini kan lekuk-lekuknya memang harus, setahu saya sih manual. Ya memang ada pabrikan yang bikin tapi juga ada yang manual. Nah, untuk Mas Toto sendiri secara spesifik menggambarkan bentuk dari body ataupun ornamen di biolanya ini bagaimana Mas Toto? Apakah ada hitungan secara detail berapa mili nih saya harus menentukan body, berapa mili saya menentukan necknya tadi, scrollnya itu yang pasti semua ada semua itu di secara buku itu ada semua
saya juga banyak referensi, dapat buku itu banyak banget gitu loh. Jadi semua di akustiknya, organologinya, string ini semua hitungannya sangat detail, harus detail. Kita mau bikin parfling aja lah, intinya seperti ini, parflingnya yang kita harus tanam. Ya, ini kita harus tanam. Jadi kayu masuk ke dalam kayu gitu, seperti itu. Jadi ini pun tidak bisa kita ukuran segini deh. Itu tetap harus ada ada ukurannya, karena nanti estetikanya juga kena gitu. Kayak bikin scroll ininya. Jadi betul. Jadi semua kayak neck ini, radius ini juga semua ada semua di buku itu gitu loh. Jadi nggak bisa aku bikin gini. Tapi sebelum kita bikin itu udah di sini udah ada Pak Yunanto. Jadi kok mau bikin bentuk siapa ya gitu lah. Karya siapa? Oh, maksudnya ada yang diadopsi. Mau mengkopi siapa gitu lah. Oh, kalau kita tahu kan kayak Stradivari. Betul. Ada apa? Guarneri. Berarti betul. Mas Toto maksudnya ada sisi yang diadopsi dari betul. Biola-biola yang sebelumnya gitu ya. Betul. Jadi saya udah punya data itu. Ukuran thickness-nya gitu loh. Jadi kan karena mereka waktu dulu itu juga setiap tahunnya kan beda-beda bikinnya. Betul. Bentuknya, bentuk evolnya, bentuk scrollnya itu per tahun mereka pasti beda-beda di tahun itu gitu loh. Oh, luar biasa. Gitu. Kalau untuk ini Mas Toto, konsep perancangannya biolanya sendiri, Mas Toto itu membuat sketsanya, atau Mas Toto punya alat khusus untuk membuat perancangannya, atau caranya bagaimana Mas Toto? Yang jelas gini Pak Yunanto, di buku itu udah ada semua. Kita mau bikin ini Stradivari nih tahun 1716 umpamanya. Itu udah ada semua. Oh. Jadi kita bikin molding itu udah ada ukurannya. Jadi nggak bisa keluar dari situ gitu loh. Udah ada ukurannya, kita bentuk, kalau kita cetak. Kalau lebih ke pakem ya Mas Toto ya? Ada pakemnya ya? Pakem. Tapi juga di luar itu pun mereka juga masih untuk berlomba-lomba untuk mencari ciri khasnya dia gitu loh. Oke, sesuai yang diinginkan oleh violin makernya ya? Betul. Oke. Betul. Seperti itu. Nah, ini kan kadang-kadang gini, saya menariknya adalah gini Mas Toto. Teman-teman itu memang rata-rata lebih ke player ya. Betul. Untuk maintenance kadang mereka beli baru atau gimana lah. Ini Mas Toto itu kan menangkap sebuah peluang yang menurut saya luar biasa gitu. Di saat teman-teman itu lagi tinggi-tingginya dalam bermain atau menjadi seorang entertainer, Mas Toto memilih menjadi seorang violin maker. Mau remake, mau perbaikan, mau Mas Toto bikin baru dan lain sebagainya. Itu hal yang menurut saya menarik sih teman-teman. Nah, di sisi lain untuk masalah warna nih Mas Toto. Pewarnaan pada vernis ya. Namanya vernis berarti vernis. Nah, di vernis sendiri saya pernah Mas Toto menemui itu sebenarnya biola yang cukup lama sekali. Cuman karena memang saya tidak tahu ya apakah itu kategori violin maker atau bukan. Kemudian dia mewarnai ulang Mas Toto. Nah, kira-kira sebenarnya apakah pewarnaan itu juga ada impact atau ada pengaruh atau mempengaruhi organologinya atau akustik organologinya si violin sendiri? Yang jelas vernis ini juga sangat pengaruh ya sama yang terutama adalah hasil akhir finishing itu kan estetika, warna nih gitu kan. Pertama dibidik warna dulu ya berarti ya. Terus yang kedua kan kita nggak bisa sembarangan untuk mencampur warna. Mencampur terus ini secara di buku itu ini campurannya apa? Ada apa namanya? Ada kita umpamanya ngomongin oil furnace, itu campurannya ini. Terus spirit oil ini. Nah, di situ dua jenis furnace ini udah sering diaplikasikan dari udah berabad-abad gitu. Jadi untuk pewarnaan ini nggak bisa. Aku pakai bahan ini deh. Bahan ini gitu, nggak bisa karena akan mempengaruhi ke suara yang ditimbulkan. Oke.
Pak Yunanto. Nah kan kalau saya lihat sampel di belakang saya ini Mas Toto, ada warna yang agak merah, ada yang agak kecoklat-coklatan, ada yang bahkan ke arah coklat agak gelap. Iya betul Mas Toto. Itu maksudnya setiap ciptaan karya yang Mas Toto bikin nih, untuk violin yang memang Mas Toto bikin, seri 1 sampai berapa Mas Toto sekarang sudah? Ini mau ke 10. 10 yang ini kalau boleh tahu ini seri ini yang ke-7. Seri ke-7. Betul. Nah, anggap saja saya melihat yang seri ke-7 Mas Toto. Kenapa Mas Toto pemilihan warnanya lebih ke arah apa ya Mas Toto ini ya? Agak kemerahan. Iya, agak kemerahan Mas Betul. Toto. Berarti setiap ciptaan itu tuh juga warnanya beda-beda. Beda-beda. Oke, boleh dikasih sedikit penjelasan Mas Toto? Kenapa yang ini warnanya lebih dominan Betul. merah gitu? Waktu itu sih saya kenapa harus memilih warna merah ya? Karena menurut saya di warna itu ada apa ya, kayak berani nih merah nih. Oh gitu. Dan juga di angka 7 itu juga yang membuat wah ini yang harus aku beda. Jadi ada ini Pak Yunanto bisa lihat di sini ada beberapa titik yang aku mungkin setiap orang mengaplikasikannya untuk varnish itu beda-beda. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai kuas, jadi ada yang pakai semacam kayak kain terus di vernishin ke kayu gitu loh. Jadi mereka macam-macam sih cara mengaplikasikannya. Tapi saya di sini mengaplikasikannya dengan kuas gitu loh. Oke. Kuas, tapi kebanyakan orang ya rata gini. Tapi di sini aku ada apa ya? Kuas itu saya tak bikin kayak apa ya? Abstrak gitu loh. Oke. Akhirnya timbul yang kayak bercik-bercik seperti ini. Terus merahnya pas, agak kalau dasar ini emang kuning sih gitu loh. Jadi ada kayak gini. Jadi ada keunikan sendiri gitu. Kalau untuk Mas Toto, pemilihan bahan kayu nih Mas Toto. Mas Toto lebih banyak menggunakan kayu lokal atau kolaborasi, ataukah Mas Toto lebih banyak dominasi karya yang dibikin sendiri itu diambil dari kayu impor atau kayu luar? Untuk saya tidak menutup kemungkinan juga nanti akan meneliti kayu lokal. Nah, tapi untuk sementara ini saya emang melakukan dengan kayu mereka yang punya impor. Oh berarti dari ciptaan yang dibikin rata-rata kayunya impor? Kayu impor. Jadi gini, makanya tadi saya bilang nanti tidak akan menutup kemungkinan saya akan meneliti kayu nih yang kita punya kan gitu loh. Kayu asli kayu lokal, Indonesia. kayu kita ya, kayu kita gitu loh. Karena kalau maple atau kayu impor itu semua mereka udah neliti sampai berabad-abad kan. Ini hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan di Indonesia dengan minoritasnya orang yang bisa bikin violin, itu kan masih belum ada yang meneliti kayu kita secara detail. Betul. Nah, sedangkan secara teoristiknya kita udah punya. Betul. Kenapa tidak? Kayak kayu kita teliti, kita bikin karya sebaik mungkin kan gitu loh. Orang bilang kan, wah di sini tempatnya kayu gitu loh. Betul sekali. Kalau kita bicara bahan gitu kan. Betul. Indonesia sangat kaya gitu untuk masalah kayu ya. Cuman memang eksplorasi akan kayu yang digunakan untuk apapun, mau instrumen gitar itu belum banyak dipakai sih. Rata-rata memang kebanyakan kayu dari. Dan kita harus juga sabar nih untuk neliti ini kan proses gitu loh. Prosesnya sangat panjang nantinya pasti sulit. Tapi mudah-mudahan bisa juga dari semua teman-teman lah intinya di Indonesia ini bisa support. Oh ini nih kayu ini gitu. Jadi nanti mungkin hasil saya akan bikin karya itu nanti setelah meneliti apa nih kayu yang harus saya pakai. Jadi begitu karya A, B, C, D sampai seterusnya itu kayu kita punya lokal. Itu nanti kita akan mungkin saya akan mempresentasikan kayu kita nanti. Secara ini kayu ini nih. Hasil suaranya seperti ini. Oh kayu ini. Kolaborasi kayu ini hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa gini ya. Jadi supaya ada rangsangan, ternyata kayu ini bisa nih dibikin gini. Akhirnya mudah-mudahan bisa ikut juga
mau belajar. Syukur-syukur di sini ini banyak juga luthier. Ternyata banyak nanti violin maker di Indonesia. Sangat setuju. Artinya kan produk lokal ya kalau bisa sih juga harus diinternasionalkan, bukan dari luar ke Indonesia, tapi bagaimana caranya dari Indonesia bisa dibawa keluar gitu. Kalau kita juga bisa. Betul, gitu. Sangat setuju Mas Toto. Ini Mas Toto juga ini enggak, misalkan nih ada sobat Kreatipedia yang ingin aku juga ingin belajar sedikit-sedikit tentang bikin biola nih Mas Toto. Mas Toto menerima mereka untuk belajar ke sini? Sangat menerima sekali. Sangat Pak menerima. Yunanto. Karena apa ya? Saya cukup bersyukur ya untuk bisa mendapatkan referensi ilmu yang seperti ini. Tapi emang saya untuk nih saya kasih nih supaya apa? Generasi muda ini tahu. Ada regenerasi ya Mas? Betul sekali. Oke. Jadi kadang sampai berpikir, oh kalau belum saya, oh nanti ada generasi saya nih. Betul. Yang akan ngerubah Indonesia. Setuju. Untuk ini sedikit sih Mas Toto. Ada fee nggak? Atau gratis? Orang yang mau belajar ke sini gratis tanpa pungut biaya? Gratis sekali. Oke, ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Mas Toto itu memberikan fasilitas penuh untuk teman-teman kreatif belajar mulai dari bahan mentah, kayu. Jadi sampai finishing. Oh luar biasa. Tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya. Oke luar biasa. Mungkin ini Mas Toto pesan terakhir Mas Toto buat sobat Kreatipedia supaya generasi muda ke depan itu lebih semangat, lebih punya jiwa entrepreneurship yang lebih tinggi sehingga mereka mampu mengembangkan kreativitas untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ada motivasi atau ada saran dari Mas Toto nih? Satu yaitu adalah semangat, terus belajar, jangan putus asa, jangan takut gagal. Wah itu poin yang luar biasa. Jangan takut gagal pokoknya. Jadi gagal, coba lagi gitu. Sampai jatah kegagalan itu habis. Wow. Baru dernya itu pasti kita ketemu di situ. Luar biasa. Nah itu semangat yang luar biasa sih yang diberikan oleh Mas Toto. Saya mau menambahkan lagi Pak Panji. Siap. Jangan lupa untuk saling menghargai. Itu yang paling penting. Betul. Kadang-kala iya sih. Menghargai satu sama lain itu memang sesuatu hal yang luar biasa. Karena dari biola sendiri kan udah unik nih, betul. Nggak ada yang sama nih, gitu loh. Mau Bapak Yunanto bikin, aku bikin, seandainya gitu kan ya. Ini pasti ada ketidaksamaan, ada karakter gitu masing-masing. Sangat setuju. Itu. Sebenarnya luar biasa. Obrolan kita hari ini ya sebenarnya kalau mau diperpanjang itu luar biasa sekali karena memang di sini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali pengetahuan yang membantu teman-teman untuk lebih berkembang selain daripada teman-teman bergerak di industri kreatif apapun lah. Salah satunya adalah industri kreatif yang lebih ke arah violin maker gitu ya Mas Toto. Ya. Terima kasih banyak Mas Toto. Terima kasih. Waktunya sudah diizinkan kita datang ke sini Kreatipedia. Semoga Mas Toto sehat selalu. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Siap. Oke, terima kasih atas atensinya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu berusaha, tetap semangat untuk berkreativitas. Jangan lupa untuk selalu membangun motivasi bahwa teman-teman muda harus selalu berkembang, teman-teman muda harus selalu bangkit, teman-teman muda harus selalu mampu untuk berwirausaha supaya ke depan Indonesia punya orang-orang kreatif yang mampu membangun Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang.